Paduka bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita puji Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan syukur alhamdulillah yang sampai saat dan ketika ini masih Allah karuniakan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan amaliyah Jumat di siang yang berbahagia itu. Kemudian mari kita rangkaikan salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, berharap semoga niat kita semua terhimpun dalam golongan hamba yang memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Paduka bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengisi khutbah Jumat pada Jumat yang mulia ini kita ambil temanya menimbang rasa. Alhamdulillah hari ini kalau tidak salah perhitungan kita sudah berada di tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah. Ini pertanda lebih kurang 24 atau 25 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu salah satu yang hendak dipersiapkan di dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah dengan penuh rasa yang baik, rasa-rasa yang memang diperintahkan dan disuruh oleh Allah dan baginda Rasulullah. Salah satu nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia adalah diberikan nikmat rasa. Dengan adanya nikmat rasa itu maka kita menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rasa itu hilang, maka disebut dengan hilang perasaan atau mati rasa. Maka tentunya derajat kita di sisi manusia bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pun akan menurun, bahkan bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rasa yang ada di dalam manusia ini sangat banyak. Tapi secara garis besar ada yang baik, ada yang tak baik. Oleh sebab itu di dalam rangka untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan memupuk, menyubur, tumbuhkan rasa-rasa yang baik yang ada di dalam diri kita. Tentunya kita menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan yang luas, yang sangat banyak. Sia-sia saja kalau pengetahuan dan ilmu itu ada di dalam dirinya, tapi pondasinya atau rasa yang tadi itu tidak ada di dalam dirinya. Maka rasa ini boleh jadi dikatakan sebagai pondasi di dalam kehidupan. Rasa ini juga bisa diumpamakan sebagai keinginan atau suatu kehendak yang hendak kita lakukan. Keinginan, kehendak, rasa. Salah satu contoh rasa yang ada di dalam diri kita adalah rasa takut. Rasa takut ini ada yang harus disemaikan, ada yang mesti dibuang. Kita mesti takut kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masih ada orang yang rasa takutnya diberikan kepada yang lain. Takut kepada pangkat dan jabatan, takut kepada atasan, sehingga lupa takutnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan adanya rasa-rasa yang baik ini akan mendorong kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus bermuhasabah. Kita harus introspeksi diri, kita harus menghitung diri, terutama ketika hendak masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pesta yang meriah, bulan ladang amal ibadah, dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang berharga, yang baik-baik, yang mewah-mewah, semua dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu, tarawihnya, kemudian witirnya, kemudian di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dosa kita diampunkan Allah bagi orang-orang yang minta ampun, pintu rahmat dibuka lebar-lebar, dijauhkan kita dari pintu api neraka, pintu surga dibuka Allah lebar-lebar. Banyak kelebihan yang mahal-mahal, yang berharga diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu sebelum sampai kepada bulan Ramadan, di dalam bulan Sya'ban kita persiapkan memang muhasabah, introspeksi diri, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kala kita di dalam kehidupan ini jarang bermuhasabah, menghitung diri, introspeksi diri, mengkaji diri. Bahkan kadang-kadang kita mau khilaf, lebih suka mengkaji di luar diri kita, mengkaji orang lain daripada mengkaji diri. Mengkaji diri, introspeksi diri atau muhasabah. Kenapa kita mesti muhasabah? Karena kita akan melalui fase yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Muhasabah artinya menghitung diri. Kenapa disuruh menghitung diri? Karena kita akan melalui yang namanya nanti fase yaumul hisab, hari perhitungan. Siapa yang menghitung? Allah. Sebelum kita masuk kepada fase yaumul hisab, perhitungan Allah Subhanahu wa taala, maka hitung diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung kita. Jadi kalau kita menghitung diri kita, andaikan ada kesalahan-kesalahan masih bisa diperbaiki. Andaikan ada kekurangan dan kehilapan, masih bisa kita meminta ampun, bertaubat, kita tutup dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang sudah menghitung, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali hanya menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan sekecil biji zarah, dia akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kejahatan walaupun sekecil biji zarah, dia akan melihat serta akan melaksanakan balasannya. Jadi justru karena itu dalam kehidupan kita mesti muhasabah, menghitung diri. Nikmat umur yang sudah diberikan Allah, berapa lama kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah? Berapa lama mata kita gunakan untuk menatap Al-Quran? Berapa lama bibir kita gunakan untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid? Berapa lama waktu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari? 24 jam waktu diberikan Allah. Berapa lama kita di masjid? Berapa tahan kita di mushola? Berapa lama kita memegang tasbih, duduk di atas sejadah? Ini introspeksi kita, ini menghitung diri kita. Kenapa? Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung, lebih baiklah kita menghitung diri sendiri. Jadi oleh sebab itu Bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku yang masih dalam Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu yang hendak kita tumbuh suburkan di dalam bulan Sya'ban ini, semailah rasa-rasa yang baik di dalam diri kita, sehingga melahirkan kebaktian-kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan Allah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mendekatkan diri, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hidup adalah mengabdi. Pekerjaan kita hidup adalah mengabdi.
Andaikan ada bertugas sebagai pegawai negeri, ada sebagai nelayan, ada sebagai petani, ketahuilah bahwa tugas itu adalah tugas tambahan, tugas utama kita. Diberikan SK-nya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendekatkan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di dalam bulan Sya'ban ini kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah. Kita dapat menjadikan bulan ini sebagai latihan untuk memperkuat diri, memperkokoh iman agar bisa nanti dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan benar. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam bulan Sya'ban kita meraih barokah Allah Subhanahu wa taala dan berharap supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.